Puji nama Tuhan, salam sehat untuk kita semuanya. Saat ini kita berada di acara Pancaran Air Sorgawi, Belajar Ngerti Teologi. Tema kita masih melanjutkan tema sebelumnya, yaitu mengenai Trinitas atau Tritunggal, bagian yang ketiga. Kali ini secara khusus kita akan membicarakan mengenai pandangan atau paham Unitarian dan modalistik. Ada beberapa aliran atau pandangan yang ada dalam kelompok Allah Tunggal Mutlak, antara lain Unitarian, Modalistik Monarkian, dan Only Jesus. Ketiga pandangan tersebut menolak paham Trinitas. Meskipun ketiganya ada dalam kesamaan Allah Tunggal Mutlak, namun ketiganya memiliki perbedaan yang signifikan dan tidak bisa dirukunkan. Berikut akan dibicarakan secara singkat mengenai Unitarian dan Modalistik Monarkian. Pembahasan yang pertama adalah pemahaman paham satu mutlak, satu absolut dalam sejarah gereja. Dan kita akan mengawali dari pengaruh filsafat Yunani. Filsafat Yunani tentang Allah yang sangat terkenal pada sekitar abad awal Masehi adalah Allah bersemayam jauh di atas dunia ini di tempat yang tidak terhampiri. Manusia hanya dapat berhubungan dengan Allah itu melalui pertolongan roh-roh yang menjadi pengantara antara sorga dan bumi. Roh pengantara yang terutama adalah firman atau logos. Logos adalah sesuatu yang bukan Allah dan bukan pula dari dunia, melainkan suatu jabatan antara roh dan zat benda atau materi. Bahkan melalui logos itulah Allah menciptakan dunia ini. Itulah pandangan atau pendapat dari filsafat Yunani tentang Allah. Kita maju kepada bagian berikut, yaitu pandangan dari dua tokoh yang terkenal yang ada di dalam kelompok Allah satu absolut atau tunggal mutlak itu, yaitu Origen dan Arius. Kita mengawali dengan pandangan Origen. Dia mengatakan asal dan tujuan segala yang hidup adalah Allah, Bapa yang abadi, yang dari kekal melahirkan segala sesuatu yang ada. Yang pertama dilahirkan ialah Logos, yang ilahi tetapi yang lebih rendah daripada Allah. Logos atau anak melahirkan Roh Kudus. Dari roh itu berpancar segala roh atau jiwa yang lebih rendah, yang juga bertabiat ilahi, tetapi berkehendak bebas. Ketika kita memperhatikan pendapat Origen tersebut, nampak bahwa ia sangat terpengaruh dengan filsafat Yunani mengenai Allah yang menciptakan Logos sebagai pencipta segalanya. Dari Logos terciptalah semua yang lebih rendah secara berkelanjutan. Semua yang ada di dunia adalah ciptaan dan pancaran dari Allah yang Maha Mulia, sebagaimana yang sudah kita singgung pada bagian sebelumnya. Kita berpindah kepada pandangan Arius mengenai konsep Allah satu absolut. Ia mengatakan, tidak mungkin Yesus dapat disebut setengah Allah. Apabila kita percaya kepada satu Allah saja, tentulah Yesus Allah juga, atau ia sama sekali bukan Allah, melainkan hanya makhluk saja. Lebih lanjut, Arius mengatakan bahwa anak atau logos itu adalah makhluk Tuhan yang sulung dan yang tertinggi derajatnya. Ia bukan dari kekal, melainkan diciptakan di dalam batas-batas zaman. Seperti manusia juga diciptakan. Logos itu telah datang ke bumi ini selaku pengajar dan teladan bagi segala makhluk, dan dengan rela hati
Kristus taat sepenuh-penuhnya kepada Allah. Oleh sebab itu, ia diberi kehormatan ilahi. Berdasarkan dua pendapat yang disampaikan oleh Arius, dapat disimpulkan bahwa ia tidak mengakui Yesus sebagai Allah, namun hanya memiliki gelar ilahi hasil dari ketaatannya kepada Bapa. Dan dengan memperhatikan pendapat dari Origen dan juga Arius, dapat diambil kesimpulan keduanya terpengaruh oleh filsafat Yunani yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Sekarang kita berpindah kepada Unitarianisme. Unitarianisme ini adalah salah satu subdenominasi Protestan dalam teologi kekristenan. Unitarian adalah suatu ajaran yang membahas ketunggalan Allah dan menolak argumen Trinitas yang mengatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi dalam kesatuan. Unitarianisme merupakan teologi yang berkembang jauh sebelum reformasi Protestan. Setelah konsili Nisea pada tahun 325 Masehi, yang merupakan titik tolak pertentangan antara Unitarian dan Trinitarian, yang mana kemudian dimenangkan oleh Trinitarian, maka aliran Unitarian selanjutnya dianggap sebagai bidat atau aliran sesat. Salah satu tokoh Unitarian, yaitu Arius yang sudah kita bicarakan sebelumnya, dia dikucilkan, diekskomunikasikan oleh gereja saat itu hingga ia wafat. Kisah tentang kematian Arius patut untuk menjadi perenungan, khususnya bagi para pengikutnya, karena kematian Arius dalam keadaan tragis dan tidak terhormat. Unitarian menyetujui monoteisme yang begitu ketat dan mempertahankan bahwa Yesus adalah seorang nabi dan rasul Allah yang memiliki berbagai macam mujizat dan dimuliakan oleh Allah. Keyakinan umum mereka antara lain, satu Allah, Allah yang esa, Tuhan yang esa. Kehidupan dan ajaran Yesus Kristus merupakan keteladanan hidup. Pemikiran, rasio, ilmu pengetahuan, dan filsafat hidup berdampingan dengan iman dalam Tuhan. Manusia memiliki kemampuan untuk melaksanakan keselamatan dan tanggung jawab konstruktif dan etis dalam agama. Sifat manusia bisa baik dan jahat. Meskipun para penulis Alkitab telah diilhami oleh Allah, mereka adalah manusia dan karena itu memiliki kesalahan manusia. Menolak doktrin dosa waris, predestinasi, hukuman kekal, dan penebusan dosa. Berarti ketika kita memperhatikan keyakinan umum mereka, Unitarian ini sangat berbeda dengan kita. Berbeda dalam konsep kealahan, berbeda dalam konsep kristologi, berbeda dalam konsep antropologi, dan juga berbeda dalam konsep soteriologi. Tanggapan terhadap pandangan Unitarianisme. Yang pertama, Unitarianisme mengabaikan data-data dalam Matius dan Lukas mengenai peristiwa kelahiran Kristus. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Dia bukan benih Yusuf dan Maria. Dia bukan ciptaan Allah, tetapi dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yang kedua, Unitarianisme mengabaikan keberadaan Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, di mana firman yang dimaksud adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Yang ketiga, Unitarianisme hanya menggunakan data-data Alkitab yang lebih menekankan kemanusiaan Kristus dan mengabaikan data-data Alkitab mengenai keilahian Kristus. Mereka selalu menampilkan data-data yang mengatakan
bahwa Yesus Kristus itu lebih rendah daripada Bapa, karena Yesus adalah utusan, sementara Bapa adalah yang mengutus. Dan mereka kutip ayat-ayat di mana Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripadaku. Itulah cara mereka untuk memformulasi argumentasi berdasarkan data-data Alkitab yang lebih kuat menekankan kemanusiaan Kristus. Yang keempat, Unitarianisme berusaha mengkonsepkan Allah dalam logika. Sebab dengan mengatakan Allah itu satu mutlak, maka rasio mereka terpuaskan. Mereka menghindari penjelasan tentang Tritunggal, karena bagi mereka itu tidak masuk akal. Demikian juga dengan mengatakan Yesus adalah ciptaan Allah. Hal itu akan menghindari penjelasan kodrat ganda Yesus yang tidak masuk akal bagi mereka. Kita sudah tahu tadi bahwa kelompok yang mengakui bahwa Allah itu tunggal mutlak, mereka sangat senang dengan rasio, sangat senang dengan pemikiran, sangat senang dengan logika dan juga filsafat. Sehingga dengan mengkonsepkan Allah itu satu atau tunggal mutlak, maka rasio mereka terpuaskan. Yang kelima, Unitarianisme sangat terpengaruh dengan filsafat Yunani, khususnya mengenai konsep logos sebagai ciptaan Allah atau dewa tertinggi. Logos secara strata lebih rendah daripada dewa pencipta. Kemudian dari logos muncullah Roh Kudus yang secara strata lebih rendah dari logos, yang kemudian diikuti oleh ciptaan-ciptaan lainnya yang lebih rendah lagi secara strata, termasuk manusia. Kita berpindah kepada pandangan yang kedua, yaitu dari modalistik monarkianisme. Paham tersebut menekankan ketunggalan Allah dan menolak Trinitas. Paham ini sekilas mirip dengan Unitarianisme, namun juga mirip dengan Trinitas. Kemungkinan paham ini ingin memadukan antara Unitarian dengan Trinitarian, sehingga memperoleh bentuknya yang baru. Di samping mempertahankan ketunggalan Allah, modalistik juga ingin mempertahankan keilahian Kristus yang tidak diakui oleh kaum Unitarian, namun diakui oleh kaum Trinitarian. Modalistik berpendapat bahwa Bapa berinkarnasi di dalam anak. Jadi, Bapa sama dengan anak. Demikian juga dalam hubungan dengan Roh Kudus. Jadi, dapat dikatakan bahwa Allah itu tunggal, namun menampilkan diri dalam 3 penampilan berbeda. Pandangan modalistik monarkian tersebut dapat dengan mudah dipahami melalui ilustrasi berikut. Saya yang adalah satu orang ini bisa berpenampilan atau berperan dalam 3 peran. Saya ketika berada di rumah, maka saya adalah kepala keluarga. Namun ketika saya berada di gereja, maka saya harus merubah penampilan saya menjadi gembala sidang di sebuah gereja. Keberadaan saya sebagai kepala keluarga hilang karena sudah menjadi atau berinkarnasi sebagai gembala sidang. Lalu kemudian ketika saya berada di sekolah tinggi teologia, maka keberadaan saya adalah sebagai dosen. Keberadaan sebagai kepala keluarga dan sebagai gembala sidang hilang karena sudah menjadi dosen di sekolah tinggi teologia tersebut. Itulah ilustrasi yang mudah untuk menjelaskan Allah yang satu tunggal mutlak, tetapi ada di dalam 3 penampilan atau ada di dalam 3 peran secara bergantian. Modalistik monarkian dikenal di Barat dengan sebutan patripasianisme, karena Bapa yang berinkarnasi di dalam anak itu juga turut menderita di dalam anak.
Sedangkan di timur dikenal dengan istilah Sabellianisme yang diambil dari tokoh utamanya yang bernama Sabellius, yang berpendapat bahwa pribadi-pribadi dalam kealahan adalah cara Allah menyatakan dirinya. Istilah pribadi tersebut sebenarnya menunjukkan kepada peran atau manifestasi atau penampilan dari kealahan tersebut. Tanggapan terhadap modalisme. Yang pertama, modalisme ini adalah sebuah paham yang gamang dalam berpendapat, karena sepertinya ingin membuat sintesa antara Unitarian dan Trinitarian yang tidak akan pernah mampu dilakukan. Yang kedua, modalisme ini mengabaikan data-data dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 2 Korintus 13 ayat yang ke-13, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus dibedakan dengan kata sambung dan, sehingga tidak nampak ketunggalan Bapa yang berinkarnasi di dalam Anak atau berpenampilan sebagai Roh. Yang ketiga, modalisme mengabaikan banyak data dalam Alkitab yang menampilkan komunikasi antara Bapa dengan Yesus dan sebaliknya, yang menggugurkan teori Bapa berinkarnasi dalam Yesus atau Bapa berpenampilan anak. Jadi, komunikasi antara Bapa dengan Yesus itu menggugurkan teori bahwa Bapa berinkarnasi menjadi Yesus atau Bapa berpenampilan sebagai anak. Menggugurkan juga teori bahwa Allah yang satu berpenampilan dalam 3 penampilan secara bergantian. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan mengenai Unitarianisme dan juga modalisme. Dan saya juga sudah memberikan tanggapan, berarti keduanya sangat berbeda dengan Tritunggal, keduanya tidak bisa menjadi pegangan sebab banyak mengabaikan data-data Alkitab dan terpengaruh oleh filsafat Yunani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.